Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Ya, hari ini Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Nah, memasuki hari kelima ya. Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Ya, lebaran ketupat teman-teman. Asik nih pakai opor dan lain sebagainya. Oke, teman-teman ya. Pagi ini kami akan berbagi ya. Berbagi pengetahuan lagi tentang durian ya, karena memang karena memang inilah yang sedang kita geluti teman-teman ya, berkebun durian. Nah, semalam banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami ya, lewat inbox atau lewat jalur WhatsApp. Sebenarnya bukan malam ini aja sih, beberapa waktu yang lalu juga pernah masuk pertanyaannya. Sederhana pertanyaannya ya, kenapa sih Pak D, kenapa sih Om ya, kami sudah jalankan SOP-nya Pak D dengan baik, tetapi hasilnya kok tidak seperti di tempatnya Pak D. Nah, ini pertanyaan ya, pertanyaan yang sangat menarik teman-teman ya. Karena apa? Berbudidaya durian itu tidak mudah ya, tidak mudah bagi mereka yang yang tidak mau belajar ya, tidak mudah. Berbudidaya durian itu perlu biaya yang mahal, betul, karena memang buah durian itu juga tidak murah. Kalau kita bandingkan dengan buah-buah yang lain ya, harga buah durian tetap masih di atasnya ya, tetap masih di atasnya, dan itu sudah teman-teman, sudah terbukti di negara tetangga kita seperti Malaysia atau Thailand. Banyak petani-petani yang kehidupannya jauh lebih baik karena mereka berkebun durian. Nah, kita di Indonesia tentu juga pengen seperti itu, termasuk di Wani Duren juga pengen seperti itu. Nah, banyak faktor ya teman-teman yang bisa mempengaruhi ya kualitas tanaman kita. Faktor utama itu ada dua, yaitu agromineral dan agroklimat. Jadi mineral di dalam tanah, setiap tanah itu berbeda-beda. Berbeda-beda teman-teman. Berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Nah, itu mempengaruhi kualitas tanaman kita. Kemudian yang kedua itu agroklimat. Jadi iklim di sekitar tempat kita berkebun itu juga memiliki pengaruh yang besar ya, pengaruh yang besar. Nah, tetapi dua faktor ini ya juga bisa direkayasa karena kemampuan teknologi bisa direkayasa teman-teman. Misalnya mineralnya yang kurang bisa ditambah, iklimnya yang kurang bagus bisa direkayasa dengan pemberian paranet dan lain sebagainya ya, semuanya bisa. Nah, terus faktor apa lagi sebagai menentu ya? Menurut kami satu faktor penentunya yaitu kepekaan kita sebagai pekebun. Kita ibaratkan begini teman-teman, dalam sebuah restoran ya, dalam sebuah restoran itu ada yang namanya koki, chef, kepala koki ada di sana. Nah, kenapa resepnya sama tetapi kualitas makanan yang dihasilkan berbeda antara chef yang satu dengan chef yang lain? Padahal resepnya sama, tetapi kenapa ya kualitas yang dihasilkan makanannya itu tetap berbeda? Jawabannya apa teman? Jawabannya adalah kepekaan seorang chef sangat menentukan kualitas dari kualitas dari makanan yang dihasilkan. Jadi kepekaan ya, seorang chef perlu
harus peka, harus peka terhadap misalnya kualitas bahan, ya, kualitas bumbu yang dipakai, itu harus peka, dan itu semua bisa dilatih, teman-teman. Ya, bisa dilatih. Begitu juga dalam berkebun. Ya, dalam berkebun itu kita harus peka. Sebagai pekebun kita harus peka. Bukan berarti kalau sudah kita berikan misalnya ya untuk menghijaukan daun, itu rumuhnya jelas, teman-teman. Rumuhnya jelas. Pertama nitrogen, kemudian magnesium, sulfur, ferrum. Rumuhnya jelas, nomor 1 nitrogen, nomor 2 magnesium, nomor 3 sulfur, nomor 4 adalah zat besi. Rumusnya jelas. Tetapi kenapa yang dihasilkan beda? Faktor penentunya adalah kita sebagai pekebun. Ya, pekebunnya peka nggak? Kita sebagai pekebun peka nggak? Karena tentu ya setiap tanaman ya di dalam satu kebun pun ya seperti ini dan seperti ini. Ya, itu berbeda, beda karakter. Meskipun jenisnya yang sama. Seperti manusia, teman-teman. Ya, manusia itu meskipun ya sama-sama manusia tetapi karakternya berbeda. Begitu juga dengan pohon durian. Memiliki karakter yang berbeda, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kita sebagai pekebun. Ya, kita sebagai pekebun kita harus paham, yaitu unsur makro mikro sebagai nutrisi kita harus paham. Ya, peranan nitrogen itu apa, peranan fosfor itu apa, peranan kalium itu apa, kalsium, magnesium itu apa. Peranan kita harus hafal di luar kepala. Ya, kita harus tahu apa misalnya kelebihan yang terjadi, misalnya kekurangan natrium, kekurangan fosfor. Apa akibatnya? Kalau kelebihan apa? Ya kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, bagaimana tanaman kita bisa menjadi bagus? Ya, bagaimana tanaman kita menjadi bagus? Kalau kita sendiri sebagai pekebun tidak peka terhadap itu. Ada pertanyaan begini, Pak, kalau kebunnya banyak, apa itu tanamannya banyak? Ya kamu harus sewa pekerja. Kamu harus sewa pekerja. Kamu harus didik. Kamu harus didik, seleksi terhadap pekebun-pekebun yang langsung setiap hari itu bergelut dengan tanaman Anda. Anda harus latih. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk melatih, ya sewa orang. Sewa orang, bayar orang. Bayar orang untuk melatih. Kenapa ada Lim Chinki? Kenapa ada Lim Chinki? Kenapa ada Pak Mulyana? Kenapa ada yang lain? Karena apa? Ya, karena mereka, keahlian mereka dibutuhkan. Keahlian mereka dibutuhkan. Banyak orang yang tidak mau pusing. Ya, mereka sewa konsultan. Ya, mereka membayar orang untuk mengurus kebunnya. Kalau Anda tidak mau ribet, ya, kalau Anda mau ribet boleh pelajari. Seperti kami, ya, kami Dewan Durian mau ribet, karena itu kami pelajari. Jadi itu teman-teman, faktor penentunya adalah faktor penentu terakhir adalah koki di dalam kebun Anda itu. Nah, Anda harus seleksi, Anda harus latih, ya, supaya mereka memiliki rasa untuk memiliki rasa bersatu dengan kebun Anda. Ini sangat penting sekali. Perannya dalam menentukan kualitas tanaman kita, kualitas pertumbuhan kita. Ya. Nah, itulah teman-teman yang harus kita ya, kenapa kami harus berbagi? Karena tiba-tiba semalam muncul ide. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama muncul. Ya, selama lama ditanyakan kepada kami. Nah,
Akhirnya semalam tiba-tiba kami memiliki, oh ya coba sih kami jawab. Ya, setelah kami analisa dan lain sebagainya, jawabannya yaitu tadi, teman-teman. Berbeda koki, resep yang sama, rasa bisa berbeda. Begitu juga tanaman kita. Ya, meskipun di resepnya sama, ya misalnya sama-sama SOP-nya Dewan Durian yang diterapkan di kebun, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Yang jadi faktor penentu terakhir adalah kualitas SDM yang ada di kebun Anda. Ya, kualitas itu penting, teman-teman. Itu penting, kualitas. Seperti apa kualitas pekebun kita? Ataupun kalau kita bertanya, seperti apa kualitas diri kita? Ya, sampai di mana kualitas diri kita dalam berkebun? Keinginan untuk mau belajar, mencoba dan lain sebagainya itu penting. Karena itu di tempat kami, di kebun kami, pekebun kami berikan kebebasan untuk melakukan improvisasi selama masih di jalur yang kami tentukan. Misalnya cara pruning, mereka berimprovisasi boleh, di tempat kami bebaskan. Ya, di tempat kami bebaskan, karena memang kami punya keinginan dengan adanya improvisasi dan lain sebagainya itu memberikan kasana keilmuan baru kepada kami yang berkebun relatif masih singkat, teman-teman. Ya, kami berkebun baru 3 tahun. Nah, pekerja kami mereka sudah memiliki pengalaman yang panjang meskipun tanamannya berbeda, bukan durian. Ya, pekebun kami yang kami pakai mereka sudah berpengalaman di tanam cabai, semangka, melon, jeruk, buah naga. Mereka sudah memiliki pengalaman di sana dan kami percaya bahwa mereka memiliki rasa berkebun. Ini yang paling penting, teman-teman. Ini yang paling penting. Diperhatikan kalau tanaman Anda, tanaman kita pengen bagus. Ya, oke, itulah teman-teman. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jangan lagi masih timbul, oh ya kenapa? Ya itu jawabannya tadi itu. Agroklimat, agromineral, tetapi itu dua ini bisa direkayasa. Dan faktor penentunya adalah siapa? Ya, kualitas SDM di kebun Anda itu seperti apa? Terutama Anda sebagai pemilik. Nah, tadi kami sudah jawab ya. Kalau kami pemiliknya tidak mau belajar, sewa orang, bayar orang. Kalau mau belajar seperti kami, mau susah payah, ya nggak usah bayar orang, saya cukup bayar pekerja. Kami cukup bayar pekerja. Karena apa? Dewani Duren sebagai pemilik mau bersusah payah belajar. Dari belajar itulah, belajarnya dari mana? Ya dari tanaman-tanaman yang baik, yang tidak baik ini kita pelajari. Kita kelak adukan evaluasi. Kenapa sih ini seperti ini? Kenapa itu bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti inilah yang mendorong kami untuk terus belajar, mempelajari. Meskipun sampai saat ini belum didukung oleh alat ukur yang memadai. Karena apa? Alat ukur yang ada harganya tidak murah. Dan kami belum mampu membeli. Salah satu caranya adalah mengasah kepekaan kita terhadap tanaman. Itu salah satu caranya, kita harus peka. Ya, makanya ya, setiap 2 hari sekali kita harus keliling tanaman kita periksa mulai dari perakaran, ya, tanah di bawah kanopi, batang, cabang sampai daun kita harus periksa, teliti, kita lihat ada nggak permasalahan itu. Nah, sebelum ya per pohon loh teman-teman ya, kita lakukan per pohon setiap 2 atau 3 hari sekali. Harus pekerja kita harus kita latih seperti itu. Nah, ada masalah nggak? Kalau nggak, baru pindah ke pohon berikutnya. Rutin seperti itu.
Ini penting untuk tujuannya apa? Agar tanaman yang kita pelihara ini tumbuh dengan baik, terhindar dari penyakit, terhindar dari kekurangan unsur hara dan lain sebagainya. Sehingga kalau semuanya itu tercukupi dengan baik, akan didapat pertumbuhan yang luar biasa, teman-teman. Oke teman-teman, itulah sharing kami di pagi hari ini ya. Nah kebetulan ini kebunnya ada di belakang rumah, jadi kami tinggal melangkah aja. Itulah sharing kami di pagi hari ini ya. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman yang saat ini sedang berkebun durian ataupun yang akan berkebun durian ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Duren berbagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.